Bapak, Ibu-Ibu, selamat berjumpa kembali dalam program perjalanan dan kunjungan wisata ke beberapa tempat yang menarik di kota-kota di Amerika. Pada kesempatan kali ini akan saya ajak saudara-saudara sekalian untuk mengunjungi kota New York yang terletak di belahan pantai timur. Kota New York merupakan salah satu kota terbesar di dunia, kota metropolitan, kota yang penuh dengan kepadatan penduduk, penuh dengan berbagai keramaian, penuh dengan berbagai hiburan, kota yang dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. The city that never sleep. Kota New York merupakan salah satu kota yang terletak di pinggir pantai belahan timur. Kota New York sendiri merupakan salah satu kota yang berada di provinsi atau negara bagian New York. Sementara kota New York sendiri yang luasnya kurang lebih 780 km persegi, sangat padat dan dipadati dengan jumlah penduduk sebanyak 9 juta yang semuanya saling bercampur aduk, saling berbaur dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa, para pendatang maupun penduduk asli. Kota New York dengan berbagai macam tempat-tempat sejarah, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang menarik, dan objek wisata yang selalu dipadati oleh para pengunjung, para turis, para pelancong, dan wisatawan dari berbagai macam negara. Kota New York yang berdekatan dengan beberapa kota-kota besar lainnya seperti Philadelphia, Baltimore, New Jersey, Washington DC, Pittsburgh, Atlantic City, Boston, dan lain-lainnya. Kota New York sendiri secara garis besar dibagi menjadi 5 bagian atau 5 wilayah. Ada Staten Island, ada Brooklyn, ada Manhattan, Queens, dan Bronx. Keindahan, daya tarik, dan beberapa objek wisata yang dapat Anda lihat yang sebagaimana nanti yang akan saya tunjukkan di kota metropolitan, di kota New York. Kami awali perjalanan dari Chinatown atau tempat perkampungan masyarakat orang-orang Cina di kota New York, di daerah Brooklyn. Sebagaimana yang kita ketahui, di berbagai negara, di berbagai tempat dan kota-kota besar, kehidupan para imigran, orang-orang Cina dan orang-orang Tionghoa selalu ada dan mewarnai kehidupan budaya dan perekonomian. Melewati dan memasuki perkampungan masyarakat Cina, masyarakat Tionghoa di daerah Brooklyn, di kota New York, kita merasakan seakan-akan seperti dalam nuansa dan perkampungan di negeri Tionghoa, di negeri New York. Segala hal ada di sana, segala bisnis, segala kesibukan, mulai dari perdagangan, bisnis, sajian, dan penawaran jasa, segala macam semuanya ada di sana. Rumah-rumah, toko, restoran, pasar, segala macam jasa dan perjalanan, biro jasa, lowongan kerja, segala macam bisnis, biro jasa, transportasi, dan yang lainnya turut mewarnai corak keragaman budaya di tengah-tengah kesibukan kota besar New York. Dari sana kita akan menuju melewati gedung balai kota, lalu gedung pengadilan, dan kita akan mencoba mencari jalan menuju atau menaiki jembatan Brooklyn bersama dengan rombongan tur dan juga bersama dengan teman saya sebagai pemandu penunjuk jalan. Kita akan mencari tempat, mencari arah menuju ke jembatan Brooklyn, jembatan yang sangat terkenal, yang sangat menarik, dan merupakan salah satu objek wisata di tengah-tengah kehidupan di kota New York. Baiklah, demikianlah nampak suasana seperti yang Anda lihat. AA Budi dari kota Bandung bersama dengan Pak Khairul sedang menikmati perjalanan mencari tempat dan lokasi pintu masuk menuju jembatan Brooklyn. Nampak kita sudah memasuki pintu gerbang menuju ke arah jembatan Brooklyn. Nampak di sana banyak orang yang sudah saling berjalan, saling berkerumun. Baiklah, kita ikuti terus perjalanan melangkah menuju jembatan Brooklyn. Semakin mendekati jembatan, nampak semakin banyak keramaian, banyak pedagang, banyak pedagang kaki lima yang menjajakan
barang-barang dagangan, souvenir dan cindera mata. Baiklah, inilah pintu masuk jembatan Brooklyn. Sebagaimana yang Anda lihat, banyak orang yang mulai membanjiri memasuki pintu gerbang Brooklyn. Banyak keramaian orang-orang yang berlalu lalang dari dua arah. Baiklah, dari atas jembatan Brooklyn yang begitu banyak orang berlalu lalang dari dua arah, sebagaimana yang Anda lihat, jembatan Brooklyn yang begitu terkenal. Jembatan Brooklyn ini dibangun dari tahun 1867 sampai dengan 1883, jadi memakan proses pembangunan gedung atau jembatan ini memakan waktu selama 14 tahun. Proses pembangunan jembatan Brooklyn ini menelan biaya sebanyak 15 juta dolar pada nilai tukar uang pada zaman waktu itu, atau setara dengan sekitar 380 juta dolar dengan nilai tukar uang atau kondisi uang saat ini. Jembatan yang kokoh dan tegar, jembatan layang Brooklyn yang menghubungkan dua wilayah antara daerah Brooklyn dan Manhattan ini dirancang oleh seorang perancang dari kelahiran Jerman yang bernama John Augusto Brinklin. Bapak, Ibu-ibu, menurut sejarah, proses pembangunan jembatan layang Brooklyn ini melibatkan tenaga kerja sebanyak 600 tenaga kerja, dan bahkan ada sebagian yang meninggal. Ada korban yang sempat meninggal dalam proses pembangunan jembatan ini, sebanyak 20 orang yang meninggal karena proses pembuatan jembatan Brooklyn ini. Dan menurut sejarah pula, para pekerjanya pada waktu itu dibayar hanya $2 menurut nilai uang dolar pada waktu itu. Bahkan seorang perancangnya sendiri, yaitu John Augusto Brinklin, sempat cedera, sempat terluka pada proses pembangunan jembatan Brooklyn ini. Jembatan Brooklyn di kota New York merupakan jembatan layang pertama yang dibangun di Amerika, yang dibangun oleh seorang pendatang imigran dari Jerman. Jembatan Brooklyn yang sekarang sudah berumur lebih dari 150 tahun dari semenjak dibuatnya, menjadi pusat daya tarik para turis, para wisatawan, para pelancong dari berbagai macam negara. Jembatan Brooklyn menjadi ikon, menjadi lambang kebanggaan masyarakat Amerika dan masyarakat kota New York khususnya. Jembatan Brooklyn merupakan jembatan layang pertama yang dibangun di Amerika, dibangun oleh perancang dan desainer John Augustus Belling, kelahiran Jerman. Bapak, Ibu-ibu, jembatan Brooklyn, jembatan gantung yang pertama kali dibangun di Amerika yang dirancang oleh John Augustus Belling ini, untuk pertama kalinya diresmikan tanggal 24 Mei tahun 1883. Dan semenjak itu jembatan Brooklyn menjadi pusat daya tarik dan objek wisata, menjadi ikon para turis, para pelancong, para wisatawan dari berbagai macam negara. Setiap harinya jembatan Brooklyn dilewati oleh para pejalan kaki, kurang lebih dari 4.000 pejalan kaki, dan dilalui oleh kurang lebih sebanyak 120.000 kendaraan di atasnya. Jembatan Brooklyn yang menghubungkan wilayah Manhattan dan Brooklyn ini juga sebagaimana tadi yang saya sampaikan, berdekatan dari Chinatown atau wilayah perkampungan masyarakat Cina, masyarakat Tionghoa, dan juga dari sana tidak jauh ada objek wisata yang lainnya, yaitu objek wisata Patung Liberty yang nanti akan saya tunjukkan segera. Baiklah Bapak Ibu-ibu, sebagaimana yang saya sampaikan, dari jembatan Brooklyn ini dari kejauhan kita bisa melihat objek wisata yang lainnya, yaitu objek wisata dan tempat menarik yang dikunjungi para wisatawan, yaitu Patung Liberty sebagaimana nampak dari kejauhan, yang nanti akan segera saya tunjukkan dan saya ajak saudara-saudara sekalian menuju ke sana.
Baiklah, eh, kita akan beranjak dari jembatan Brooklyn dan keluar menuju ke objek wisata yang lainnya, yaitu objek wisata Patung Liberty yang jaraknya tidak jauh dari sana. Dari atas jembatan Brooklyn yang telah kita lewati dan kita lalui sepanjang kurang lebih 5 kilo tadi, kurang lebih 1 jam. Sekarang kita akan keluar mencari arah menuju ke objek wisata yang lainnya. Kita akan menuju ke dermaga tepi pantai, pelabuhan kapal-kapal feri dan kapal pesiar, yang dari sana nanti kita akan menuju ke objek wisata Patung Liberty. Nampak di keramaian lalu lalang para wisatawan, para pengunjung, para turis dan pelancong menikmati keindahan objek wisata di kota New York, kota metropolitan, kota yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan atraksi, tempat-tempat menarik, penuh dengan lalu lalang para pendatang, para imigran, para turis. Sudah berada di bawah jembatan Brooklyn. Sebagaimana Anda lihat jembatan Brooklyn dilihat dari kejauhan. Sekarang kita akan jalan-jalan, akan santai melihat pemandangan di dermaga di tepi sungai, yang nanti kita akan menaiki kapal feri untuk menyeberang menuju ke tempat objek wisata, yaitu Patung Liberty. Patung Liberty yang menjadi ikon, yang menjadi logo kebanggaan bangsa Amerika, yang dikunjungi oleh banyak turis, wisatawan, para pelancong dari mancanegara. Patung Liberty yang merupakan simbol dan lambang kebebasan, demokrasi, atau kebebasan para pendatang, para imigran, kebebasan untuk datang ke Amerika, untuk membentuk, membangun, dan mewarnai keragaman corak berbagai macam budaya di kehidupan masyarakat Amerika. Dari dermaga tepi sungai di bawah jembatan Brooklyn, sebagaimana Anda lihat pemandangan dan keindahan alam yang dilalui oleh banyak turis wisatawan yang ingin berjemur, yang ingin santai, ingin mencuci mata, atau sebagian menikmati objek wisata menaiki kapal feri, dan juga melihat berbagai keindahan pemandangan para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya. Sekarang kita akan memasuki pintu gerbang, pintu ke arah pintu masuk objek wisata Patung Liberty, yang kita harus mengantri untuk melewati petugas keamanan untuk membeli tiket. Nampak di beberapa tempat di taman banyak orang yang saling duduk, saling santai, menikmati pemandangan, mencuci mata, atau menghabiskan liburan bersama para keluarga. Sekali lagi, dari dermaga tepi sungai di bagian timur di bawah jembatan Brooklyn, Bapak Ibu, jangan kemana-mana dan ikuti terus perjalanan kunjungan kita ke tempat-tempat yang menarik dan objek wisata di beberapa kota Amerika. Dan kita sekarang akan memasuki ke daerah objek wisata Patung Liberty, yang harus kita lewati, kita tempuh perjalanan kurang lebih 10-15 menit dengan melalui kapal feri. Baiklah Bapak Ibu, dari atas kapal feri yang sekarang agak sedikit angin kencang, kita akan menuju ke objek wisata Patung Liberty yang sebenarnya berada di tengah-tengah pulau. Objek wisata dan Patung Liberty. Patung Liberty sendiri menurut sejarahnya merupakan hadiah dan pemberian dari pemerintah Prancis kepada pemerintah Amerika, yang dibangun dan diresmikan tanggal 28 Oktober tahun 1886. Patung Liberty dibangun dan dirancang oleh seniman dan perancang Prancis Frederic Auguste. Bapak Ibu, dari objek wisata dan keindahan objek wisata Patung Liberty di kota New York, dari sana kita akan menuju ke beberapa objek wisata yang lainnya. Dan karena itu jangan kemana-mana dan ikuti liputan selanjutnya. Baik, dari sana kita sekarang akan menaiki kereta bawah tanah atau subway. Masih mencari-cari informasi dan alamat untuk
menaiki kereta bawah tanah untuk menuju lokasi ke tempat yang berikutnya. Kita akan menuju ke festival Indonesia dari lokasi KJRI. Dari lokasi tempat KJRI kita akan menuju mengunjungi festival Indonesia dengan menaiki kereta bawah tanah atau subway. Ada 10 dolar ya. Cek yang punya aku masih ada enggak ya? Masih cukup. Berarti bisa ini di mana nih? Ngantuk. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari kota New York City, setelah kita jalan-jalan tadi ke jembatan Brooklyn, sekarang kita berada di gedung KJRI. Sekarang ada pertunjukan festival Indonesia tahunan memperingati Hari Raya Kemerdekaan Dirgahayu RI. Dengan ini selamat mengucapkan selamat Dirgahayu RI. Primary rainforest left in the world, including the Amazon. Boleh ngambil gambarnya? Dari depan KJRI, dari festival tahunan Hari Kemerdekaan dan Budaya Indonesia, sekarang kita akan beranjak meninggalkan tempat dan saya ajak saudara-saudara sekalian menuju ke objek wisata yang lainnya, yaitu menuju ke Central Park atau taman wisata dan cagar alam yang di dalamnya juga ada kebun binatang.
Better than Bush. Feel like you're doing anything except. Oh yeah. Okay, well, I want to see Times Square after dark, so I'm gonna go there. Hey! Turunan yang taman. A little bit different. Good. It's different. We're going up to New Hampshire. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, bila Anda masih di sana tetap menyaksikan tayangan liputan perjalanan dan kunjungan wisata ke beberapa objek wisata dan tempat-tempat yang menarik di kota New York, jangan kemana-mana dan ikuti terus sebagaimana akan kami tunjukkan, akan kami ajak saudara-saudara untuk mengunjungi tempat dan objek wisata yang lainnya, yaitu Times Square, tempat di tengah-tengah jantung kota di kota New York.
Sudah gini Bapak Ibu-Ibu, oke lagi dari kota New York, tepatnya di daerah Times Square. Sekarang kita lagi senang-senang bergembira, melupakan diri sambil matching, siapa tahu ada yang kecantol gitu. Pura-puranya kita jadi bujang, ya ada 3 bujang, ya 3 berjaka. Jadi bikin saja laporan dari Times Square, kota metropolitan New York City, tepatnya di Times Square. Kami bertiga sedang senang-senang bergembira, memuaskan waktu, mudah-mudahan. Oke, selamat ketemu lagi. Vous êtes Michel? Hein? Ok. Baiklah Bapak Ibu-Ibu para pemirsa, daerah objek wisata dan pusat keramaian di jantung kota di tengah-tengah di kota Manhattan, Times Square merupakan tempat yang paling terkenal yang banyak dikunjungi oleh para turis, para wisatawan, para pelancong dari macam mancanegara yang selalu ramai selama 24 jam, selalu ramai 24 jam. Kota New York sebagai kota metropolitan, kota terbesar di dunia, penuh dengan berbagai kesibukan, aktivitas dan keramaian dan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Itulah sebabnya kota New York dijuluki sebagai the city that never sleep, kota yang tidak pernah tidur selama 24 jam. Aktivitas kehidupan manusia yang saling berkerumun hanya ingin menikmati keindahan di tengah-tengah kota, gemerlapnya lampu dan cuci mata, atau hanya menikmati keindahan. Kalau ini terbuka, tapnya. Ini terbuka. Itu aja sudah. Kalau yang ini.
Demikianlah Bapak, Ibu-ibu, para pemirsa, akhir dari liputan program perjalanan dan kunjungan wisata ke beberapa objek wisata dan tempat-tempat menarik di kota di Amerika. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa berfaedah dan menghibur para pemirsa dan ibu-ibu semuanya. Jangan lupa untuk mengunjungi dan melihat beberapa video objek wisata yang lainnya, dan juga nantikan beberapa liputan objek wisata yang lainnya di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas nama para masyarakat dan turis dan wisatawan Indonesia. Kami ucapkan salam damai sejahtera.